Bayangin, kita pepetin Allah setiap masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Oke? Lalu kemudian kita ambil sejadah, kita bentang sejadah, kita mulai pasang niat iktikaf. Apa niatnya? Sengaja aku beriktikaf. Sunnah atasku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membedakan iktikaf dengan duduk-duduk biasa adalah niatnya. Sengaja aku beriktikaf, sunnah atasku karena Allah. Iktikaf tidak harus sampai pagi, Ibu. Ini kadang-kadang iktikaf harus sampai pagi. Tak pulang-pulang ibu-ibu, Pak, dicari suami. Iktikaf itu bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa setengah jam, yang penting berkualitas. Nah, ngapain kita setelah kita bentang sejadah? Yang pertama, perbanyak membaca Al-Quran. Ya, aktivitas yang pertama adalah baca Al-Quran. Gini Pak, ada dalil begini Bu. Man qara'a Al-Quran harfan, siapa yang membaca Quran 1 huruf, falahu hasanatun, dia akan dapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalihha, 1 kebaikan itu dikali dengan 10. 1 kali 10 berapa? 10. La aqulu alif lam mim harfan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakinna alif harfan, lam harfan, wa mim harfan. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi alif lam mim berapa huruf? 3. Tadi 1 huruf pahalanya berapa? 10. 10 kali 3 berapa? 30. Tadi jumlah huruf dalam Al-Quran 323.000 huruf kali 10 berapa? 3.230.000 pahala yang kita dapatkan kalau kita khatam Quran dari awal sampai akhir. Itu di luar Ramadan. Dalam Ramadan kali 100 berapa? Saya tidak pernah hitung pula Pak. Di malam Lailatul Qadar kali 1000 berapa? Hitunglah sendiri, pokok banyak gitu ya. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu Pak, bawa Quran, baca di masjid. Tapi kalau udah duduk di juduk sudut, jangan bersapu-sapu juga lagi. Woi, bila datang, sama kita ya, itikaf ya, jangan. Udahlah. Kalau ada orang duduk di masjid dia mudah, jangan dicolek-colek juga. Woi. Tidak mungkin lah ditulis di keningnya lagi itikaf guys, kan tidak mungkin juga. Ya, jadi kan saya sering bilang sama jemaah, kita nih orang Pekanbaru nih rumpun Melayu. Rumpun Melayu itu rumpun yang banyak basa-basi. Campur pula sama orang Minang. Orang Minang basa-basi luar biasa, Pak. Luar biasa. Saya orang Minang, Pak. Ya. Kadang-kadang orang Minang ini bahasa basinya berlebihan, malah melanggar syariat gitu. Anda ini serius Pak, tidak boleh yang begitu nih. Contoh, ada orang datang ke rumahnya, dikasihnya teh, silakan diminum Bu, Iko yang adonya padahal dalam ada susu Pak. Anda ini benar nih, itu apakah itu bohong itu? Dalam ada madu. Jadi terlalu berlebihan gitu loh Pak. Basa-basi boleh, tapi janganlah sampai melanggar syariat begitu. Dikasihnya orang air putih, silakan diminum Bu, air zam-zam yang ada ya. Padahal bukan air zam-zam dong. Itu tak boleh. Jadi kurang-kurangilah basa-basi itu, tidak boleh. Karena basa-basi bagian dari kebohongan kalau tidak pada tempatnya. Jadi kalau di masjid bukan tempat berbasa-basi. Kalau orang habis sholat, Assalamualaikum dia doa. Orang jemaah sudah bubar dia tetap doa, jangan disapa juga, dia tidak siap disalami. Salami orang yang siap saja disalami. Termasuk orang-orang yang itikaf jangan ditegur-tegur karena kita takut batal itikafnya karena bercerita. Oke? Yang pertama tadi baca Quran, ya. Yang kedua ngapain? Zikir. Pada malam Lailatul Qadar kita disunahkan berzikir. Zikir itu kan banyak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Tapi tidak ada zikir yang sangat disunahkan pada malam Lailatul Qadar. Apa itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini
zikir yang sunnah nih pada malam Lailatul Qadar nih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuwun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, mencintai maaf, maka fa'fu anni, maka maafkan kami. Itu zikir yang sangat direkomendasikan pada malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dizikirkan selama iktikaf ya. Dia bukan banyak-banyak sih, jumlahnya tidak harus sih ya, cuma bolehlah, saya mau iktikaf lah, saya pertama baca Quran, yang kedua saya mau zikir lah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahnya misalnya 100 kali atau 50 kali, terus Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anninya ya 30 kali, itu boleh aja ya. Nah, capek baca Quran, bawa zikir. Capek zikir, yang ketiga lakukan aktivitas iktikaf. Dia 5 ya semua ya. Yang ketiga aktivitas iktikaf adalah doa. Dan bapak-bapak saya pun belum sampaikan, ibu-ibu saya sudah sering menyampaikan. Jadi izin ibu-ibu saya sampaikan ulang supaya kita semua mendengarkannya. Untuk berdoa khususnya pada malam Lailatul Qadar dan pada malam apapun, itu usahakan doanya direncanakan dari rumah, ditulis, dicatat, doanya mesti serius. Dan doa itu saya udah bilang ke ibu-ibunya tapi bapak-bapaknya belum. Doa itu Pak usahakan spesifik. Semakin doa itu spesifik, semakin Allah kabulkan. Doa tidak boleh ngambang. Ya Allah, aku ingin anakku anak yang berbakti kepada nusa, bangsa dan agama. Itu teks undang-undang tuh Pak. Udah doa tuh doa tuh yang jelas Pak. Ya Allah, saya pengen punya anak soleh. Solehnya kayak gimana? Jelaskan. Dia aktif ke masjid, dia rajin baca Quran, ya. Semakin spesifik semakin mustajab. Ya Allah, saya pengen punya suami soleh, kata ibu-ibunya. Solehnya kayak gimana? Jelaskan. Masalahnya poligami itu soleh juga. Nah, ya kan? Banyak orang sahabat Rasul poligami masuk surga ya. Jelaskan. Oh, dia aktif sosial kematian, dia rajin ke masjid, dia nggak tinggal sholat subuh ke masjid, dia bisa azan, dia mau baca Quran tiap hari. Semakin spesifik semakin mustajab. Pernah doa minta rezeki? Pernah lah ya. Sahabat Rasul itu kalau minta rezeki dia sebutkan angkanya. Bayangkan. Utsman bin Affan pernah berdoa, Pak, ya Allah, aku pengen keuntungan dagang ke bulan depan, ya Allah, 1000 dinar. Disebutnya angkanya Pak. 1000 dinar itu tak sedikit Pak. 1 dinar sekarang 48 juta Pak. Kali 1000. Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah, aku pengen keuntungan dagang ke bulan depan 4000 dirham. Dia sebut angkanya. Datang jamaah saya orang Pekanbaru. Ustazah, kata ustazah, kalau hujan lebat doa mustajab. Iya. Emang kenapa Bu? Saat hujan lebat tuh ustazah, saya ambil kursi, saya taruh di teras rumah saya tatap air hujan. Saya doa sama Allah, ya Allah, aku pengen rezekiku seluas samudra, sedalam lautan, sebanyak rintitan air hujan. Tuh bisi itu makna doa itu. Doa itu yang benar lah ya. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah doa sebut angka? Betul lah. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Doa itu spesifik. Ya Allah, masih banyak loh yang perlu didoakan. Masih banyak suami-suami maksiat yang perlu didoakan. Masih banyak istri-istri yang suka melawan yang perlu didoakan. Masih banyak anak-anak yang maksiat yang perlu didoakan. Masih banyak air mata menetes jatuh ke dalam karena kelakuan anak yang perlu didoakan. Masih banyak hati yang susah memaafkan orang yang perlu didoakan. Masih banyak hati yang susah minta maaf yang perlu didoakan. Masih banyak lisan-lisan yang mampu yang menyakiti hati orang lain yang perlu didoakan. Masih banyak lisan yang bikin sedih hati suami yang harus didoakan. Masih banyak lisan yang menyakiti hati istri yang perlu kita mohon ampun kepada Allah. Banyak loh doa itu. Makanya saya bingung kalau ada orang berdoa dia tak tahu menyebut apa, tak tahu mau nyebut apa. Makanya sekarang saya kalau bimbing manasik umroh Pak, saya buat satu tugas jemaah nih Pak. Yang mau umroh sama saya pas manasik harus bawa teks doa. Saya enggak lihat, cuman bawa aja. Ini ustazah doanya, saya udah tulis.
Karena apa? Nanti kalau kita bawa dia ke Hijr Ismail, kita lengketkan keningnya ke Kiswah, dia menangis, tapi tak apa-apa aja nangisnya coba. Ini yang dulu nih 10 tahun lalu. Kalau sekarang alhamdulillah kita selalu urus, selalu bimbing jemaah. Kalau manasik itu bawa buku, bawa pena gitu. Saya selalu bilang, dan di dalam buku itu sudah ada teks doanya. Pengen apa? Sudah ada. Saya tak tengok karena doa itu urusan masing-masing. Tapi saya ingin memastikan dan ditulis belum pas manasik. Karena kalau enggak kasihan Pak, diciumnya di Ismail. Saya biasanya kalau bawa jemaah ke Hijr Ismail itu saya tidak sholat karena saya nunggu jemaah. Setelah itu mereka aman baru saya pergi lagi sendiri, ya kan? Karena harus diurusin jamaahnya kan Pak. Nanti mereka cium tuh Hajar Aswad tuh, Hajar Aswad, Kiswah tuh, kadang-kadang tak apa-apa aja dibacanya Pak. Ya Allah, kabulkan permintaanku ya Allah, sekian terima kasih. Permintaan ada orang, cuma minta doanya tak kabulkan. Cuman ya Allah engkau tahu yang terbaik, kasih yang terbaik. Ya Allah. Padahal itu tempat mustajab dalam Hijr Ismail, kemudian di bawah cucuran atap. Kayak cucuran Ka'bah. Ka'bah itu kan ada cucuran emasnya itu ya. Itu mustajab. Di bawahnya doa, ya Allah engkau tahu isi hatiku, kabulkan ya Allah, sekian terima kasih. Kan bingung kita Pak. Ya, makanya biasanya saya bilang tuh yang masih kayak gitu, tapi sekarang beberapa tahun terakhir udah nggak ada. Terus biasanya saya bilang, yuk balik ke hotel, catat maunya apa, besok kita balik lagi. Karena itu tempat mustajab. Kita tidak bisa sembarangan. Karena doa itu ghairu takdir. Doa itu merubah takdir Bapak Ibu. Jadi kalau mau merubah takdirnya, merubahlah doanya. Merubah doanya. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu banyak-banyak berdoa dan usahakan doa itu spesifik ya pada malam itu. Nah, yang kedua doa itu tidak boleh pelentang-pelentong ya Pak ya. Doa itu nggak boleh pelentang-pelentong. Doa itu garis lurus. Jangan dibolak-balik. Jangan dibasa-basikan lagi. Ya Allah, kata jemaah saya pengen umroh tahun ini ya Allah, jemput aku ya Allah, aku rindu dengan Ka'bahmu ya Allah, kalau engkau berkenan jemput aku ya Allah, tapi kalau enggak aku ikhlas ya Allah. Kan basa-basi itu. Enggak ada Rasul ngasih tahu doa kayak gitu. Doa tuh lurus. Ya Allah, aku pengen umroh tahun ini ya Allah, jemput aku ya Allah, aku rindu dengan Ka'bahmu ya Allah, titik gitu aja, jangan ditambah. Tapi kalau enggak apa-apa doh ya Allah, jangan ditambah nama dia ya. Kehilangan emas, kehilangan uang ya Allah, ketemukan uangku ya Allah, ketemukan emasku ya Allah, tapi kalau itu yang terbaik menurut engkau, aku ikhlas ya Allah. Itu doa orang-orang kita tuh Pak. Nggak ada doa kayak gitu. Doa itu sebutkan aja maunya kita, nggak usah basa-basi. Ya Allah, emasku hilang ya Allah, ketemukan emasku ya Allah, aku mohon ya Allah, titik gitu aja. Jangan, tapi kalau itu yang terbaik cuman oleh Allah ya udahlah, enggak apa-apa, enggak bisa. Emangnya ibu bisa minta sama suami kayak gitu, Bang? Tak duit Bang, kalau enggak apa-apa doang. Dapat enggak dia? Enggak dapat, apalagi macam suami-suami ibu ini. Enggak ya. Jadi yang benar doanya. Kan ujungnya kita tawakal juga, tapi doanya yang benar dulu gitu. Ya, kemudian yang ketiga, yang pertama tadi jelas, yang kedua jangan mondar-mandir, yang ketiga doa itu mesti spesifik. Yang ketiga doa itu nggak usah dipikir, spesifik nomor satu. Doa itu ya Allah. Tapi dari mana duitnya? Yo, jangan dipikir-pikir. Kan Allah pernah berjanji, "Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun." Nah, kalau pengen sesuatu itu minta aja. Kata Allah kun fayakun. Jadi malam Lailatul Qadar tadi yang pertama baca Quran, yang kedua zikir yang direkomendasikan adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu kemudian kita berdoa. Nanti tinggal dua lagi ya Pak ya. Nah, sebelum saya sampaikan yang dua lagi, saya mau sampaikan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam 5 ini. Yang paling mesti dibanyakkan adalah doa. Karena kalau Lailatul Qadar itu modenya mode doa. Sama dengan masuk raudhah. Kita sedih ya kalau orang masuk raudhah tidak terlalu paham. Sekarang raudhah itu dibatasi 12 menit. 12 menit Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang yang masuk raudhah, dia sholat sampai 8 rakaat Pak. Pas mau berdoa udah diusir dia. Makanya raudhah itu modenya mode doa. Ma baina baiti wa mimbari raudhatan min riyadil jannah. Antara rumahku
rumah itu kuburannya yang sekarang. Itu jangan terlalu banyak. Perintah sholat di situ cuma 2 rakaat. Oke? Jadi kalau mau banyak boleh 4. Tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat taubat atau hajat lagi 2 rakaat. Udah, jangan ditambah lagi, nanti nggak sempat doa. Karena itu adalah tempat doa, gitu ya. Lalu kemudian tegak ngadap ke kiblat, doa sama Allah. Kenapa tegak? Supaya nggak keinjak-injak. Doanya ngadap kiblat. Ya, bukan ngadap ke makam. Kalau ngadap ke kuburan nanti syirik. Kalau ngadap ke mimbar nanti syirik. Doanya tetap ngadap ke depan. Ini dibawanya sholat 8 rakaat. Akhirnya dia nggak ada kesempatan berdoa. Kan kasihan kita. Ya, maka sholat tuh maksimal 4 rakaat aja. Karena raudhah itu tempat doa. Sama dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini alhamdulillah panjang kan waktunya. Jadi yang paling diperbanyak adalah doa. Kemudian yang keempat, amalan yang sangat dianjurkan pada malam Lailatul Qadar adalah ingat-ingat kekurangan diri. Allah akan maafkan dosa kita semakin kita tahu dosa kita, semakin Allah maafkan kita. Jadi saat ingat-ingat kekurangan diri itu ngomong aja, ya Allah, saya masih suka nyuri uang suami, ya Allah. Ngomong aja, tapi dalam hati, jangan dengar lah suaminya. Ya Allah, ya Allah, jadi saya tersakiti karena perbuatan saya. Kadang-kadang anak saya jadi takut karena kemarahan saya. Kadang-kadang ya Allah, saya itu mau ke masjid tapi lalai. Kadang-kadang saya mau ke masjid tapi masih malas majelis taklim. Kadang-kadang saya anggu-anggu walaupun tak paham anggu-anggu aja, maaf saya ya Allah. Jadi kayak gitu ya. Jadi semakin kita sebut salah kita itu, semakin Allah akan maafkan kita. Gitu konsepnya. Ya. Makanya saya buka pula ya, enggak apa-apa lah ya, demi ilmu ya. Biasanya kalau iktikaf malam Lailatul Qadar, saya lebih memilih dari subuh, dari sebelum subuh, dari jam 3 sampai azan subuh. Ibu-ibu terserah, yang penting dari isya sampai subuh, terserah mau jamnya. Pulang dulu taraweh jam 12, datang sampai jam 2 baru pulang boleh, atau pulang dulu jam 3 sampai subuh boleh ya. Makanya saya kalau iktikaf malam Lailatul Qadar biasanya memang saya bawa buku, Pak. Dalam buku itu ada doa saya, kemudian dalam bab lainnya, dalam kertas lainnya ada kekurangan dan apa dosa-dosa kita. Sehingga kalau memori kita nggak cukup, kita buka bukunya. Oh iya, saya punya kesalahan ini, gitu ya. Ingat-ingat kesalahan diri. Kemudian terakhir, aktivitas iktikaf adalah sholat sunnah. Sholat itu kan banyak ya. Yang paling direkomendasikan pada malam Lailatul Qadar adalah sholat sunat hajat dan taubat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Nanti setelah salam kanan, salam kiri, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Yang kedua adalah banyak-banyak minta kepada Allah. Karena sholat hajat itu tujuannya untuk minta. Suami sakit tak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat doakan suaminya sembuh, gitu ya. Anak mau ujian, bawa sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat doakan anaknya lulus, gitu. Kemudian yang kedua adalah sholat sunat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Nanti setelah salam kanan, salam kiri, banyak-banyak untuk kita senantiasa memohon ampun kepada Allah. Inilah 5 aktivitas iktikaf. Al-Quran, zikir, doa, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Capek sholat sunnah, bawa doa. Capek doa, bawa zikir. Capek zikir, bawa lagi sholat sunnah. Itu boleh. Boleh nggak sambil baringus saja? Boleh nggak sambil selonjor, menyandar? Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi iktikaf boleh sedikit-sedikit baring, boleh menyandar, boleh selonjor, boleh makan, boleh minum, boleh sahur. Yang tak boleh itu bercerita. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, malam 21 sudah lewat, masih ada malam 23, masih ada malam 25, masih ada malam 27, masih ada malam 29. Dimaksimalkan.
Nggak bisa 10 hari berturut-turut. Ya udah, fokus ke malam-malam ganjil, itu udah cukup kok untuk kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena belum tentu tahun depan kita ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Tapi kita berdoa semoga Allah panjangkan umur kita hingga Ramadan tahun depan. Amin, Allahumma amin. Sehingga amal itu cukup, sehingga kita siap mati. Dia makin panjang umur kalau beriman, makin siap mati, Pak. Kenapa orang takut mati, Bapak Ibu? Biasanya 2 sebab. Yang pertama, amal tak cukup. Yang kedua, yang mendoakan tak ada. Kalau cukup amal, jelas mendoakan, berani kita mati. Ya, coba beda orang dulu dengan orang sekarang, Pak. Rasul waktu meninggal ada 2 orang yang menyaksikan. Yang pertama yang menyaksikan adalah Aisyah, istrinya. Yang kedua adalah Fatimah. Fatimah itu adalah anak Rasul yang didapat dari Khadijah. Itulah Fatimah. Tapi Fatimah dibesarkan oleh Aisyah. Dan umur Fatimah jauh lebih tua dibanding umur Aisyah. Jadi umur anak tiri lebih tua daripada umur ibu tiri. Yang menyaksikan Rasul meninggal 2 orang itu. Waktu Rasul sakaratul maut di ruang tamunya Aisyah. Jadi makam Rasul sekarang itu dulu rumah Aisyah. Karena beda Nabi dengan Rasul itu, Pak. Kalau Nabi dan Rasul itu di mana dia dimatikan, di situ dia dikuburkan. Kalau kita kan enggak, di mana kita dimatikan, kuburkannya di mana. Jadi kalau dia meninggalnya di ruang tamu Aisyah, dia akan digali tempat dia meninggal, dia akan dikuburkan. Semua Nabi seperti itu. Di mana dia dimatikan, di situ dia dikuburkan. Nah, makanya itu rumahnya dulu, sekarang jadi kuburan. Itu adalah rumah Aisyah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, waktu Rasul meninggal itu dipanggillah Fatimah oleh Rasulullah, dipanggil oleh Aisyah. Anakku, ta'al, kesini, ta'ali sini. Itu ayahmu memanggil engkau. Ditengoklah oleh Aisyah. Fatimah melengketkan telinganya ke bibir Rasulullah. Aisyah nengok aja. Ditengoknya Fatimah itu, Pak, dia menangis, kemudian mendadak dia ketawa. Kepo lah Aisyah. Fatimah, apa yang dibilang oleh bapakmu? Kenapa engkau nangis, kemudian mendadak engkau tertawa? Apa kata Fatimah? Ibuku, aku menangis karena satu sebab. Aku bahagia karena satu sebab. Apa itu apa? Aku menangis karena ayahku mengatakan karena ayahku mengatakan bahwa dia akan meninggalkan kita, dan aku tertawa bahagia karena ayahku menyampaikan setelah dia yang meninggal, aku yang akan menyusulnya. Dapat berita mati, senang dia, Pak. Kira-kira kalau ibu kayak gitu gimana? Meninggal bapak, sini Bu, saya pergi dulu ya Bu, setelah itu ibu nyusul. Apa ini lah seorang bang gitu ya. Tapi memang setelah Rasul meninggal, Fatimah meninggal 6 bulan setelah itu. Anak Rasul itu udah meninggal semua sebelum Rasul meninggal, kecuali Fatimah. Nah, gitu Pak. Kenapa orang dulu siap mati, Pak? Karena mereka cukup amal yang mendoakan jelas. Kita kadang-kadang amal cukup makan, yang mendoakan tidak tentu, makanya kita takut mati. Tapi kita berharap semoga Allah panjangkan umur kita, kumpul-kumpul amal sebanyak-banyaknya, ibadah banyak-banyak, bermanfaat untuk orang lain banyak-banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tak bisa kasih uang, kasih senyuman gaya. Pokoknya beramanah sebanyak-banyaknya. Tak bisa bantu orang dengan uang, bantu dengan tenaga. Senyum, semangat bapak bantu dengan senyum, Pak. Tak bisa dengan tenaga, ya bantu dengan sekedar menyelesaikan masalahnya. Ya, tak bisa bantu dengan menyelesaikan problemnya. Ya, tak bisa juga bantu dengan menutupi kesalahannya. Itu udah endingnya itu. Senyum cocok juga lah, ya kan. Cuma senyum itu tak kenyang orang dengan senyum. Senyum terus kita gila, enggak kita kata orang, Pak. Jadi gitu ya. Jadi kita insyaallah kita maksimalkan. Udahlah, nanti panjang betul pula. Nanti selesai saya kalau saya ngomong ya. Kita udah masuk waktu syuruk sekitar 4 menit lagi. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, yang penting inilah kesimpulan kajian kita. Semoga ada manfaat. Saya berharap sih apa yang saya sampaikan bisa diamalkan, sehingga juga membawa pahala buat kita semua, dan insyaallah bisa membawa kebaikan buat kita semua. Insyaallah. Bapak Ibu, sebagai penutup, kita tidak perlu lebih baik dari orang lain,
kita cukup lebih baik dari diri kita di masa lalu. Lakukan yang terbaik, selangkah, 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 selangkah. Jangan kita berlomba dengan orang lain, tapi berlombalah dengan diri kita untuk bisa ibadahnya lebih baik dari masa lalu. Kalau dulu masih tahajudnya masih enggak, sekarang kita maksimalkan. Dulu doanya masih bolong-bolong, kita maksimalkan. Dulu masih nyimpan dendam, hapuskan. Dulu masih suka sikit-sikit tersinggung, tinggalkan, sehingga kita menjadi lebih baik daripada kita versi di masa lalu kita, insya Allah. Baik Bapak Ibu, demikian dari saya. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Kita lanjutkan dengan sholat syuruh. Informasi buat ibu-ibu dan bapak-bapak, saya kembali membimbing jemaah umrah di bulan September edisi Maulid Nabi. Jadi Maulid Nabinya nanti kita berada di kota Madinah, berziarah di Raudhah. Bagi ibu-ibu, khusus warga yang saya sampaikan di sini yang mau berangkat, saya bimbing langsung dari Pekanbaru sampai Pekanbaru. Boleh nanti WhatsApp saya, pesawatnya sudah ada. Oke? Di bulan September Bapak Ibu. Ini kan bulan April ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, masih lama. Sip, hanya 48 orang untuk di bulan September. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.